Perkenalkan, nama saya Zahwa Gebi Novera, NIM 120230022 dari TPP 20 Teknik Geomatika, kelompok 7 RBL Fisika. Halo, perkenalkan, saya Muhammad Nabil Al-Attar S, NIM 1202321 dari Teknik Geomatika. Halo, perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan, NIM 1202320 dari Prodi Teknik Geomatika. Perkenalkan, nama saya Menjadi Diprana, NIM 1204601 dari Prodi Teknik Perkeretaapian. Perkenalkan, nama saya Randi Gunasalendro, NIM 1046002 dari Prodi Teknik Perkeretaapian, TPB 20. Nama saya Dikarangga Tres Prayogo, NIM 12046.003 dari Prodi Teknik Perkeretaapian. Baiklah teman-teman sekalian, jadi di sini saya beserta kelompok saya dari kelompok 7 RBL Fisika Dasar akan menjelaskan mengenai motor listrik sederhana beserta gaya Lorentz. Motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk misalnya memutar impeller pompa, fan atau blower, dan lain sebagainya. Gaya dorong pada kumparan motor listrik merupakan salah satu bentuk gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz itu sendiri merupakan suatu gaya yang ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau suatu alur listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Seperti jika ada sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dan penghantar tersebut berada dalam medan magnet, maka akan timbul gaya yang disebut juga dengan gaya magnetik atau dikenal juga dengan gaya Lorentz. Lalu, ketika muatan bergerak melalui medan magnet akan bekerja gaya Lorentz. Perhitungan besar gaya Lorentz adalah sebagai berikut. F sama dengan B dikali I dikali L, di mana F adalah gaya Lorentz, Newton, B adalah medan magnet, Tesla, I adalah arus listrik, Ampere, dan L adalah panjang kawatan yang dialiri listrik, meter. Sedangkan gaya yang diberikan medan magnet berupa gaya torsi untuk memutar kumparan dengan rumus tau sama dengan F dikali R, di mana F adalah gaya Lorentz dan R adalah jari loop. Besar gaya Lorentz berpengaruh langsung terhadap kecepatan putaran serta gaya torsi motor listrik. Sesuai dengan rumusan di atas, maka kecepatan putaran serta torsi motor tergantung dari besar medan magnet, besar alur listrik, dan panjang kawat yang dialiri listrik. Nah, di sini kami akan menggunakan ketiga komponen tersebut sebagai variasi variabel yang kami buat pada motor listrik sederhana yang akan kami buat. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat motor listrik sederhana yaitu gunting, lalu ada kawat tembaga berukuran 0,5 mm, lalu ada baterai berukuran besar, sebenarnya hanya perlu satu saja, lalu ada magnet, selotip hitam, lalu ada kawat tembaga yang ukurannya lebih besar dibandingkan kawat tembaga yang 0,5 mm. Lalu ada juga amplas yang digunakan untuk mengamplas kawat tembaga. Kawat tembaga ini sudah saya bentuk sedemikian rupa. Yang ini terdiri dari 4 lilitan. Lalu yang ini terdiri dari 6 lilitan. Lalu kawat tembaga diamplas terlebih dahulu bertujuan supaya aliran listrik dari baterai dapat mengalir dengan baik. Lalu kawat tembaga kita amplas juga pada bagian ujungnya bertujuan supaya aliran listrik pada kawat tembaga dapat tersalurkan dengan baik. Selanjutnya membuat alat peraga motor sederhana.
Pertama, rekatkan baterai di sini. Lalu tempelkan kawat tembaga yang lebih besar dari yang 0,5 di sisi positif dan sisi negatif baterai. Jangan lupa untuk merekatkan kawat tembaganya dengan menggunakan selotip hitam. Lalu kawat tembaga yang sudah ada lilitannya ini akan digunakan pada motor sederhana ini dan juga magnetnya. Percobaan pertama ini melakukan percobaan variasi lilitan. Yang sekarang ini adalah percobaan 4 lilitan, dan yang ini adalah yang 6 lilitan. Terlihat yang 6 lilitan memiliki putaran yang lebih cepat dibandingkan 4 lilitan. Dapat disimpulkan, semakin banyak lilitan maka perputaran akan semakin cepat. Sekarang melakukan percobaan mengenai variasi jarak medan magnet ke lilitan. Yang sekarang dilakukan ini adalah variasi jarak medan magnet ke lilitan sejauh 4 cm. Lalu percobaan selanjutnya adalah variasi jarak medan magnet ke lilitan sejauh 2 cm. Terlihat pada variasi jarak 2 cm ini putarannya lebih kencang dibandingkan yang sebelumnya. Kesimpulannya, semakin dekat medan magnet ke lilitan, putaran lilitan akan semakin kencang. Selanjutnya adalah melakukan variasi arah medan magnet. Yang pertama, melakukan arah medan magnet dari bawah lilitan. Percobaan kedua yaitu variasi arah medan magnet dari samping lilitan. Terlihat kecepatannya sama dengan variasi arah medan magnet dari bawah lilitan. Kesimpulannya adalah, arah dari suatu medan magnet tidak mempengaruhi kecepatan lilitan berputar selama jarak medan magnet sama. Setelah melihat percobaan yang kami lakukan, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari motor listrik sederhana itu sendiri. Prinsip kerja motor listrik pada dasarnya sama untuk semua jenis motor secara umum, yaitu sebagai berikut. Pertama, arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Jika kawat yang memberi arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran, maka kedua sisi lingkaran, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar untuk memutar motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam dan medan magnetnya yang dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut sebagai kumparan medan. Nah, itu saja video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.